Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang SPB dan KPK. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan prima dan faktor prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Kamu masih ingat kan bagaimana cara mencari faktor? Ya, dengan tabel perkalian atau dengan dibagi. Nah, kira-kira kamu masih ingat nggak faktor dari 10 berapa saja? Nah, coba dilihat lagi di buku catatanmu ya. Nah, faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Ingat caranya menggunakan tabel perkalian ya, jadi berapa dikali berapa yang hasilnya 10, lalu bilangannya diurutkan. Nah, coba kamu lihat, di dalam faktor 10 itu ada berapa bilangannya? Bilangannya ada 4, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan bilangan prima, faktornya itu hanya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, seperti faktor dari 7. Faktor dari 7 itu 1 dan 7. 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi hanya ada 2 ya. Kalau lebih dari 2 berarti itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi bilangan berapa saja yang termasuk ke dalam bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, kamu bisa cari lagi, setelah 29, bilangan primanya masih banyak loh. Kamu tinggal cari. Bilangan prima itu faktornya hanya ada 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kira-kira angka setelah 29 berapa ya? Coba kamu cari. Selanjutnya adalah faktor prima. Nah, di sini kita akan membahas dulu faktor prima itu adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contohnya, nah, misalnya kamu harus cari dulu faktor dari 10. Tadi berapa faktor dari 10 itu? 1, 2, 5, dan 10. Jika yang diminta adalah faktor prima dari 10, artinya kamu harus mencari angka-angka yang termasuk pada bilangan prima. Nah, kamu masih ingat bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kira-kira di antara bilangan-bilangan prima, adakah bilangan prima di antara faktor dari 10? Nah, faktor prima dari 10 adalah 2 dan 5. 1 dan 10 tidak termasuk. Yang termasuk ke dalam bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Kita coba sekali lagi. Kamu cari dulu faktornya. Faktor dari 18 itu berapa saja? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Lalu faktor prima dari 18, kamu cari bilangan-bilangan primanya. Ya, bilangan primanya yaitu 2 dan 3. Sampai sini paham? Jadi ketika kamu mencari faktor prima, kamu faktorkan dulu bilangannya. Setelah difaktorkan, baru kamu pilih bilangan prima mana saja yang termasuk ke dalam. Selanjutnya yaitu faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Bagaimana caranya? Contohnya, kamu diminta untuk memfaktorisasikan bilangan 40. Jadi, kamu harus bagi dengan bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja tadi? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kamu harus bagi dulu dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kalau bilangan tersebut tidak bisa dibagi 2, baru kamu bagi 3. Kalau 3 tidak bisa, berarti kamu bagi berapa? Bagi 5, bukan dibagi 4 ya, tapi bilangan-bilangan
prima yang harus kamu bagi. Nah, kita coba dulu dari bilangan prima yaitu 2. 40 dibagi 2 bisa tidak? Nah, 40 dibagi 2 berapa? 20. Setelah itu kita bagi lagi. Bagi berapa? Bagi 2 lagi kita coba ya. Kalau bagi 2 tidak bisa berarti kita bagi 3. Bagi 2 masih bisa, berarti hasilnya berapa? Hasilnya 10. Nah, 10 kita bagi berapa lagi nih? Nah, kita bagi 2 dulu ya, kita coba. Nah, bagi 2 hasilnya berapa? 5. Nah, di sini sudah ada angka 5 nih. Angka 5 itu termasuk ke bilangan prima. Nah, kalau sudah dibagi dan hasil akhirnya adalah bilangan prima, artinya bilangan itu sudah tidak bisa dibagikan lagi. Jadi sudah selesai ya. Nah, coba kamu lihat. Setelah itu kita harus simpulkan, yaitu dengan memfaktorisasi prima. Jadi kita tulis di sebelahnya, faktorisasi prima dari 40 sama dengan, yang harus kamu lihat adalah bilangan-bilangan primanya. Bukan angka 40, 20, dan 10 ya. Tapi yang termasuk bilangan prima di sini angka berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, dan selanjutnya. Kira-kira angka berapa saja yang termasuk bilangan prima? Ya, di situ ada 2, 2, 2, dan 5. Kita pindahkan dengan mencatatnya seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Seperti itu ya, kamu paham tidak? Ya, maksudnya begini, kamu tinggal jumlahkan. Kalau 2 dikali 2 itu berapa? 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 5 sama dengan 40. Nah, itu yang dimaksud faktorisasi prima. Setelah itu apakah sudah selesai? Belum, tapi kamu harus sederhanakan. Caranya adalah kamu lihat bagian-bagian atau angka-angka yang jumlahnya sama. Di situ ada angka 2 yang jumlahnya sama sebanyak 3. Kamu tulis di bawah angka 2, lalu dipangkat berapa? Dipangkatnya sebanyak angka tersebut. Kalau di atasnya ada 3 angka 2, berarti pangkat 3. Kalau yang sama 2-nya ada 4, berarti pangkat 4. Nah, karena di sini 2-nya ada 3, berarti kita tulis 2 pangkat 3. Selanjutnya kita kalikan sisanya. Ada angka berapa lagi tuh? Ada angka 5. Jadi ketika disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 5. Sampai sini paham ya? Kita coba sekali lagi. Nah, misalnya kita diminta mencari faktorisasi prima dari 60. Nah, tadi kita harus bagi berapa dulu nih? Pakai bilangan prima, bilangan 2 dulu ya. Kita coba apakah bisa dibagi 2. Berapa dibagi 2? 30. 30 kita coba lagi bagi 2. Kalau tidak bisa berarti kita bagi 3 ya. Ternyata dibagi 2 bisa. Berapa dibagi 2? 15. Sekarang 15 kita bagi berapa? Kita coba bagi 2. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa ya. Kalau sudah tidak bisa 2 berarti kita lanjut ke bilangan prima yang lain, yaitu angka 3. Berapa? 15 bagi 3? 5. Nah, 5 sudah ada bilangan prima lagi nih. Berarti sudah selesai. Artinya, ketika kamu simpulkan, faktorisasi prima dari 60 itu, kita lihat bilangan-bilangan primanya ya. Ada 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 5. Kira-kira di angka-angka tersebut ada bilangan yang sama? Oh iya, ada angka 2 yang sama. Berarti kita harus sederhanakan menjadi 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 ya. Lalu kita kali 3 dan dikali 5. Sisanya kita pindahkan. Sampai sini mengerti? Sekian penjelasan tentang bilangan prima dan faktor prima. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.